Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ulangi lagi. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya. Ini yang tidak masuk siapa ya, adik? Siapa? Mita. Oh ya. Mita. Oke, Bu Guru absen ya. Yang tidak masuk adalah Mita. Oke. Ya. Sekarang kita ice breaking dulu ya adik-adik. Tepuk semangat. Dang. Ding. Dung. Asik. Asik. Semangat. Yeay. Ulangi lagi adik-adik. Tepuk semangat. Dang. Ding. Dung. Sik. Sik. Semangat. Yeay. Pintar sekali adik-adik. Yeay. Pembelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang aneka benda-benda di sekitarku. Jadi akan menjelaskan apa aja sih manfaatnya kita mempelajari tentang subtema 1 ini, aneka benda di sekitarku. Nah, manfaatnya itu adalah dengan membaca siswa dapat mengidentifikasi informasi, terus dengan mengamati benda siswa dapat membedakan antara benda hidup dan benda mati, terus dengan membaca tentang sifat fisik benda siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya. Yaitu tadi adalah manfaat-manfaat kita mempelajari subtema 1 ini ya adik-adik. Ya, kemudian kita lanjut saja ke materinya ya adik-adik. Sekarang kita ayo mengamati adik-adik. Ya, coba adik-adik sebutkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Apa aja coba? Ya, meja, almari, kursi, apa lagi? Ya, pintu. Ya, yang tadi adik-adik sebutkan itu adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Itu bener ya adik-adik. Coba kenapa adik-adik tadi nggak menjawab seperti tumbuhan, hewan, kita sendiri, manusia, itu kenapa? Kan itu termasuk benda hidup. Kalau yang adik-adik sebutkan tadi adalah benda mati. Ya, benda mati adalah benda yang tidak dapat tumbuh dan berkembang biak. Contohnya ya tadi yang adik-adik sebutkan tadi, seperti meja, kursi, lemari, pintu, itu yang benda mati. Kalau yang benda hidup tuh bisa kita lihat di sekitar kita, itu seperti pohon. Nah, pohon itu termasuk benda hidup ya adik-adik. Yang pengen kakak tanyakan itu kenapa adik-adik tadi menjawab seperti meja, kursi, lemari, itu kenapa kok bisa adik-adik sebutkan itu benda? Kenapa coba? Ayo, kenapa? Kakak pengen tahu nih, kenapa? Coba. Apa ya? Dipikir dulu, coba adik-adik. Coba adik-adik mikir dulu ya. Nah, jadi kenapa adik-adik kok bisa menyebutkan meja itu benda, kursi itu benda? Kenapa coba? Jadi, yang dikatakan benda adalah segala sesuatu yang dia mempunyai wujud. Nah, wujud ini apa? Wujud ini yang bisa kita lihat, yang bisa kita pegang adik-adik. Nah, contoh tadi kan meja kan bisa kita lihat, bisa kita pegang. Terus nih, toples juga bisa kita pegang, bisa kita lihat juga. Nah, ini dia mempunyai wujud. Yang kedua, mempunyai massa. Massa itu berat.
Coba adik-adik angkat meja, berat kan? Nah, berarti meja itu mempunyai massa atau berat. Ya, benar nih. Toples ini juga mempunyai berat. Ya kan? Nih, pulpen juga mempunyai berat. Karena dia mempunyai wujud dan massa. Terus yang ketiga, ada menempati ruang. Nah, yang dikatakan benda tadi apa adik-adik? Ada 3. Yang pertama mempunyai wujud. Yang kedua, mempunyai massa atau berat. Yang ketiga, menempati ruang. Bisa dikatakan benda jika mempunyai 5 hal ini ya adik-adik. Ya, yang pertama itu bentuknya. Contoh, yang bentuknya lingkaran itu apa aja coba adik-adik? Ya, jam dinding, jam tangan, ya. Kemudian yang bentuknya persegi panjang apa adik-adik? Ya, lemari, meja. Kemudian persegi coba apa adik-adik? Ya, jilbab. Apa lagi? Ya, keramik. Kemudian yang kedua bisa dilihat dari ukuran. Ukurannya contoh ini ukuran jam tangan sama ukuran jam dinding. Ayo, besar mana? Ya, jam dinding. Gak mungkin kan kakak memakai jam dinding di tangan besar banget kan, gak mungkin tuh. Kemudian yang ketiga bisa dilihat dari warnanya. Warna contoh ada yang coklat kayak kursi di belakang kakak. Terus ada ini coksul seperti jilbab kakak, ya kan? Kemudian yang keempat bisa dilihat dari permukaan. Permukaan kan itu ada yang halus sama yang kasar ya adik-adik. Nah ini tutup toples ini kasar. Ini yang halus. Kemudian yang kelima bisa kita lihat dari bahannya. Ya, contoh yang benda yang dari bahan kayu itu apa aja adik-adik? Ya, apalagi? Ya, benar adik-adik. Ada meja, ada lemari, ada kursi. Coba yang kedua bahannya dari nah, kain. Apa? Dari kain. Ya. Ya, ada baju, ada celana. Terus yang dari plastik apa aja? Ya. Ya, apalagi adik-adik. Ya. Jadi yang dari plastik itu ada buku, ada kotak pensil. Ya, seperti itu. Tadi bisa dikatakan benda kalau yaitu tadi bisa dikatakan benda kalau dilihat dari 5 hal ya adik-adik. Apa aja tadi? Yang pertama bentuknya, yang kedua ukuran, yang ketiga warna, yang keempat permukaan, sedangkan yang kelima apa? Dari bahannya. Ya, kemudian di sini Bu Guru tentang sifat-sifat benda. Sifat-sifat benda di sini ada 3 ya adik-adik, yaitu padat, cair, padat, gas. Nah, kakak di sini akan menjelaskan ciri-ciri dari benda cair terlebih dahulu, yaitu mempunyai sifat khusus seperti tingkat kekentalan, tekanan, dan lain-lain. Terus bentuk berubah sesuai dengan wadah dan volume tetap. Kemudian molekulnya dapat bergerak bebas. Di sini kakak akan memberi contoh yaitu air. Ini air, dalamnya air. Nih kakak akan taruh air ini di wadah toples kecil. Ya, nih air berbentuk seperti wadah. Jadi bentuk berubah sesuai volume dan wadah tetap. Nih, ini molekulnya juga dapat bergerak bebas. Ini berbentuk seperti gelas lagi. Oke. Dan kakak akan menjelaskan yang kedua yaitu benda padat. Benda padat ini punya ciri-ciri yaitu susunan molekulnya
beraturan dan rapat. Kemudian bentuk tetap dan volume tidak mengikuti wadah. Kemudian molekul tidak dapat bergerak bebas. Jadi kebalikannya sama yang air tadi ya. Ini contohnya, kakak beri contoh pulpen. Pulpen ini jika kita pindah ke toples, bentuknya tetap seperti pulpen, tidak mengikuti wadahnya. Jadi bentuk pulpen ini tetap dan volumenya tidak mengikuti wadah. Nih, nggak mengikuti wadah. Bentuknya tetap pulpen. Nih. Oke. Kemudian yang ketiga, benda gas di sini juga mempunyai ciri-ciri ya adik-adik. Ya, yang pertama itu bentuknya berubah dan volume sesuai dengan wadah yang ditempati. Terus molekulnya tuh sangat bebas, sangat bebas. Kemudian gas terdapat di segala tempat kecuali di ruang hampa. Contoh, kakak akan memberi contoh ini menggunakan plastik. Sebenarnya menggunakan balon juga bisa, tapi kakak di sini menggunakan plastik. Ini kakak tip dulu ya. Ya. Nah, di plastik ini terdapat gas, terdapat udara maksud saya. Terdapat udara. Lah, ini molekulnya ini dapat bergerak sangat bebas. Ini bisa ada di mana-mana, termasuk di sekitar kita juga ya adik-adik. Itu bentuknya berubah, volumenya berubah sesuai dengan wadah yang tempati. Jadi kalau yang ini bisa di plastik, ini di ruangan gitu. Ini contohnya, ini tadi udara. Di dalam plastik ini ada udara. Ya, jadi kita ulangi lagi ya adik-adik. Yang dikatakan benda itu tadi apa? Benda adalah segala sesuatu yang dia mempunyai wujud, massa, dan mempunyai ruang. Wujud itu tadi apa? Wujud tadi yang bisa dilihat, yang bisa dipegang. Nah, kalau yang massa tadi apa? Berat, mempunyai berat. Menempati ruang, yang menempati ruang. Ya, itu tadi yang dikatakan benda ada 3 ya. Wujud, memiliki wujud, memiliki massa, sama menempati ruang. Terus tadi kita mempelajari apa lagi ya? Ya, kemudian kita mempelajari apa lagi tadi adik-adik? Kita mempelajari 5 hal yang bisa kita lihat dari benda. Apa aja? Yang pertama, dari bentuknya. Bentuknya itu seperti bisa dilihat dari bentuk yang lingkaran, persegi panjang, persegi, jajar genjang, masih banyak lagi itu. Terus yang kedua bisa kita lihat dari ukuran. Ukuran itu seperti apa tadi adik-adik? Ya, ukuran seperti tadi yang ukurannya jam tangan sama jam dinding itu tadi, yang besar sama yang kecil. Kemudian yang ketiga bisa kita lihat dari ya warnanya bisa hijau, bisa coklat, bisa merah, bisa kuning itu. Terus yang keempat bisa kita lihat dari permukaan yang halus, yang kasar itu. Terus kemudian yang kelima, yang terakhir bisa kita lihat dari bahannya yang tadi itu, yang seperti bahannya dari kain, dari plastik, atau dari apa? Iya, kain, kayu. Ya, kemudian kita tadi mempelajari apa lagi adik-adik? Ya, kita tadi mempelajari sifat-sifat benda. Tadi, ayo sifat-sifat benda tadi di berapa adik-adik? Berapa ayo? Berapa? Oh ya, benar sekali. Ada 3. Yang pertama ada cair, kemudian padat, dan ada gas. Ya, tadi yang contohnya benda cair itu apa? Benda cair itu contohnya air. Terus tadi yang benda padat tadi contohnya apa? Ya, pulpen. Terus yang benda gas tadi contohnya apa? Udara. Ya, udara tadi Bu Guru menggunakan plastik ya, bisa juga menggunakan balon ya adik-adik. Guru akan menjelaskan tentang kegunaan barang-barang atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Ya,
Itu contohnya tuh seperti pintu kan di setiap rumah ada ya adik-adik. Nah itu gunaannya apa? Untuk menutupi ruangan. Terus lemari untuk meletakkan barang. Terus ada lagi meja itu juga untuk meletakkan barang. Terus kemudian tuh ada lagi namanya pensil untuk menulis, sapu untuk menyapu, kotak pensil untuk menyimpan alat tulis kita, ya kan adik-adik. Terus ada lagi sebanyak lah pokoknya, masih ada ikat rambut untuk mengikat rambut, ada sisir untuk merapikan rambut, terus ada lagi celengan untuk menabung, ada lagi kipas angin penyejuk udara di ruangan, ya kan. Terus ada lagi yang TV itu untuk menonton, terus ada lagi masih banyak pulpen untuk menulis ya. Terus apa lagi adik-adik? Iya bener, suka untuk membersihkan, apa lagi? Oh iya, eh ya adik-adik udah begitu paham tentang kegunaan barang-barang di sekitar. Ya bener adik. Meja untuk meletakkan, ya tadi udah. Ya tadi udah. Ya banyak lah seperti yang kakak gunakan ini, seperti baju lah, jilbab, ini baju yang kita gunakan untuk menutupi badan kita itu ya adik-adik. Kursi ini tempat duduk kita, terus ada ikat rambut untuk mengikat rambut kita, terus ada sisir untuk mengisiri rambut kita, terus ada celengan, nah itu untuk menabung, terus ada sapu untuk menyapu, nah terus ada kotak pensil untuk meletakkan alat tulis kita ya. Terus ada apalagi adik-adik? Ya ada sulak ya, banyak banget ya, sulak untuk membersihkan ruangan ya benar adik-adik udah begitu paham tentang kegunaan benda-benda yang ada di sekitar kita. Segitu saja materi dari kakak, kemudian lanjut ke kakak yang selanjutnya ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita ayo membaca bersama kakak. Perkenalkan, nama kakak Mutia Syahidah. Nah, buka buku kalian, buku tema 3, kelas 3. Tema benda di sekitarku. Ya, buka buku kalian ya, halaman 2. Nah, di situ ayo membaca, yaitu tentang benda-benda di sekitar kita. Oke. Apakah benda itu? Apakah manusia, hewan, dan tumbuhan itu termasuk benda? Ya, betul. Kita juga termasuk benda. Nah, kalau sedangkan gelas, piring, sendok, meja, apakah itu juga termasuk benda? Ya, itu juga termasuk benda. Apakah yang membedakan antara kedua benda tersebut? Antara manusia, hewan, tumbuhan dengan gelas, piring, dan lain-lain itu apa yang membedakan? Baik, betul. Ya, yaitu kalau manusia, hewan, tumbuhan itu termasuk benda hidup. Sedangkan gelas, piring, dan sendok itu termasuk benda mati. Nah, apa yang membedakan antara itu benda atau itu bukan benda? Ada yang bisa jawab? Adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda itu diukur dengan cara ditimbang. Nah, manusia, hewan, tumbuhan, gelas, batu, piring, meja itu memiliki massa dengan cara diukur dengan ditimbang dan menempati ruang seperti itu. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah
cahaya itu termasuk benda, bagaimana dengan panas? Apakah itu juga termasuk benda? Ya, pintar. Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas juga tidak dapat ditimbang. Kita akan ayo membaca yang kedua. Oke, buka buku kalian. Plastik dan solusi dan masalahnya. Nah, perhatikan benda-benda yang ada di sekitar rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata banyak kan? Karena alat rumah tangga kebanyakan terbuat dari plastik. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur pun dari plastik. Nah, kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Ya kan, pasti kan? Kalian bawa bekal ke sekolah, itu wadahnya dari apa? Terbuat dari apa? Dari plastik juga kan? Botol air minum kalian dari plastik juga kan? Nah, sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa demikian? Karena plastik itu murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Jadi, plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik juga memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai secara alami. Sekitar berapa hari, berapa minggu, berapa bulan? Enggak berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, tapi berpuluh-puluhan bahkan beratus-ratusan tahun. Kamu dapat membayangkan jika kamu membuang kantong plastiknya sekarang, nah kantong plastik itu akan terurai hingga berapa tahun lagi? 20 tahun baru akan terurai. Lama sekali. Untuk mengurangi sampah plastik, kita dapat melakukan 3 cara. Yang pertama, mengurai, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Mengurai penggunaan plastik. Itu contohnya seperti apa? Contohnya, ketika berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri, sehingga tidak perlu kita menggunakan kantong plastik yang banyak. Gitu. Kalau menggunakan kembali, itu contohnya seperti apa? Menggunakan kembali atau memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minum. Itu bisa digunakan loh untuk pot bunga atau kerajinan-kerajinan yang lain. Mempercantik rumah juga bisa. Bagus kan? Jadi, vas bunga dari botol, pot bunga dari botol minum. Sekarang kita ayo membaca yang ketiga. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari. Terus, benda yang kamu gunakan sehari-hari itu, adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau ada kan? Nah, sekarang kita akan mencari benda-benda yang ada di sekitar rumah yang terbuat dari kaca, logam, dan karet. Yuk. Yang pertama kita akan mencari dari bahan dari kaca. Benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkok, kacamata, akuarium, jendela, dan sebagainya. Kaca
memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Yang kedua, benda dari logam. Coba kita akan mencari benda yang terbuat dari logam yang ada di sekitar rumah kalian. Adakah benda yang dibuat dari logam? Pasti ada. Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, terus sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, pagar rumah. Nah, itu kan terbuat dari bahan dasarnya adalah dibuat dari logam. Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk dan penghantar panas yang baik. Terus benda dari karet. Perhatikan penghapus pensil kalian. Nah, itu terbuat dari apa? Penghapus terbuat dari bahan karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban sepeda motor, ban mobil, balon, sandal karet, bola, terus sarung tangan, dan sebagainya. Ayo kita membaca keempat, yaitu tentang wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda itu ada 3. Apa aja? Padat, cair, dan gas. Tas, buku, pensil itu berwujud benda padat. Minyak dan air berwujud benda cair. Sedangkan gas hidrogen dalam balon itu berwujud ayo gas. Membaca. Bacalah wacana di bawah ini. Ya, baca di buku kalian ya. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan cara masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan, ada yang membantu tenaga, ada yang membantu menyediakan bahan yang diperlukan seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Pembelajaran kali ini, mari kita membahas tentang perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian melihat air mendidih? Ketika air mendidih akan muncul uap panas. Jika tidak segera dimatikan, lama-kelamaan air yang mendidih tersebut akan habis dan menjadi uap. Terdapat 6 perubahan wujud benda. Yang pertama itu mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyublim, dan yang terakhir disposisi. Ya, membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu peristiwa air membeku menjadi es. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu mencair. Apa sih mencair itu? Mencair merupakan peristiwa perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Contohnya, es batu mencair menjadi air, dan coklat batang apabila dipanaskan akan berubah menjadi cair. Yang ketiga, menguap. Apa sih menguap itu? Menguap merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari zat cair menjadi zat gas. Contohnya, air yang kamu panaskan akan menguap menjadi uap air. Yang keempat yaitu mengembun. Apa sih mengembun itu? Mengembun merupakan perubahan wujud benda dari
benda gas menjadi benda cair. Contohnya, butiran embun yang menempel pada dedaunan. Terus yang kelima itu menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud benda padat menjadi gas. Contohnya, kapur barus yang diletakkan di lemari pakaian lama-kelamaan akan habis. Yang keenam atau yang terakhir yaitu disposisi. Ada yang tahu apa disposisi? Disposisi merupakan perubahan wujud benda gas, perubahan wujud benda dari gas menjadi benda padat. Contohnya itu uap akan mengkristal apabila didinginkan. Nah, sekarang kan udah pada paham nih 6 perubahan wujud benda ya, yaitu mencair, mengembun, membeku, menyublim, menguap, disposisi. Sekarang coba Ibu Guru minta kalian mengerjakan sifat-sifat benda yang ada di sekitar kita. Nah, tadi kan kalian udah menulis apa itu sifat benda cair, benda padat, dan benda gas. Sekarang coba di antara kalian ada yang mau maju, silahkan angkat tangannya. Iqbal, silahkan maju. Coba jelaskan ke teman-temannya sifat-sifat benda padat, benda cair, dan benda gas. 1. Benda padat. Bentuk benda padat tetap. Ya, benar. Volume Bentuk benda tetap. Ya, yang ketiga. Jarak antara benda rapat. 2. Lalu yang
Lalu selanjutnya sifat benda cair. Sifat benda cair. Yang pertama, Susunan partikel benda tidak beraturan. ya benar. Volume Yang kedua. benda tetap. Volume Yang benda ketiga. tetap. Partikel dapat bergerak tidak bebas. Selanjutnya yang terakhir sifat benda gas. Benda gas. Yang Jarak pertama, antara partikel benda sangat lengan. Volume benda berubah. ya yang terakhir. Partikel Dapat dapat bergerak bergerak sangat sangat bebas. bebas. Beri aplaus untuk Iqbal. Lalu siapa lagi yang mau maju? Angkat tangannya. Oke, silakan. Jelaskan ke teman-temannya. Apa sifat benda padat, benda cair, dan benda gas? 1. Sifat-sifat benda padat. Yang pertama, Bentuk benda tetap. ya benar. Volume benda tetap. Ya, yang ketiga. Susunan benda bebas. Yang kedua, sifat benda cair. Susunan partikel benda tidak beratur. Ya, Volume benda tetap. yang ketiga. Partikel dapat bergerak bebas. Yang terakhir, sifat benda gas. Susunan partikel benda sangat tidak beratur. Yang kedua, Volume benda berubah. berubah. Yang ketiga, Partikel dapat bergerak sangat bebas. beri aplaus untuk Oki. Oke adik-adik masih pada semangat? Masih dong ya, generasi muda harus semangat. Ada yang tidak semangat? Oh masih ada, banyak ternyata. Oke, kita tepuk semangat dulu biar teman-teman semangat dalam mempelajari materi yang akan saya sampaikan selanjutnya ini hari ini. Oke, kita tepuk semangat aja ya. Oke, ketika saya bilang tepuk semangat, klap. Semangat. Oke. Sekali lagi ya, tepuk semangat, semangat. Nah, bisa dipahami? Bisa dong ya, oke. Masih semangat padahal. Ayo harus semangat lagi, oke. Tepuk semangat, klap, semangat. Sekali lagi ya, tepuk semangat, klap, semangat. Oke, dan semangat? Sudah, alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi yang sudah dipelajari dari ayo membaca sama ayo menulis apa aja tentang benda-benda di sekitar kita. Nah, benda-benda di sekitar kita itu apa saja? Sebutkan, ada yang bisa menyebutkan? Oke, apa saja? Yang pertama, buku. Yang kedua apa? Ballpoint, stabilo bisa. Terus almari, meja, kursi. Nah, itu semua adalah benda-benda di sekeliling kita yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian pernah terpikir nggak tentang berapa sih ukuran dari benda-benda ini? Ada yang penasaran? Ada yang punya pikiran penasaran seperti itu? Ada? Siapa coba? Oh, 2 orang doang? Ya Allah, 2 orang doang. Oke, kali ini kita akan mengukur benda-benda yang berada di sekitar kita. Nah, oke adik-adik sekalian, dalam mengukur panjang, terutama panjang benda, nah kita membutuhkan suatu ukuran. Nah, ada berapa ukuran panjang yang harus kita kenal? Ada 5, apa aja itu 5? Apa? Kilometer, terus meter, sentimeter, milimeter, itu meter, kurang lengkap. Ada yang lain? Ada 7, oke ada 7 apa aja? Yang pertama dari urut dari atas, kilometer, terus itu meter, dekameter, meter, desimeter,
sentimeter, yang terakhir apa? Milimeter. Itu satuan panjang. Nah, ada 7 satuan panjang yang akan kita kenalkan pada hari ini. Nah, ukuran panjang dari atas sampai bawah itu diibaratkan tangga. Setiap anak tangga itu turun 1 dari kilometer ke hektometer, kilometer, hektometer, dekameter, sentimeter, milimeter, dan seterusnya. Itu merupakan turunan tangga yang akan dikali 100 jika kita mengubah dari satuan yang tinggi ke satuan yang rendah. Nah, berbanding dengan sebaliknya, ketika kita mengubah milimeter ke kilometer, nah itu dibagi 10. Kalau turun dikali 10, terus kalau naik dibagi 10. Contohnya, misalkan nih, Bapak punya tali sepanjang 1 meter sama 1 meter. Panjang yang mana? Panjang yang 1 meter. Karena apa? Padahal ini sama-sama 1 cm. Gimana coba? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa kok 1 cm lebih pendek daripada 1 meter? Ada yang bisa? Karena beda ukuran, Pak. Oke, benar. Karena beda ukuran. Yang meter itu lebih tinggi dan yang sentimeter lebih rendah. Rendahnya berapa? Jarak dari meter ke sentimeter itu berapa sih? Ada yang tahu? 10. Kok 10 sih? 10 itu dari desimeter ke sentimeter itu dihitung 10. Kalau meter ke sentimeter itu namanya 100. Nah, makanya panjangan yang 1 meter. Oke adik-adik, berarti kalau seandainya kita mau menyamakan ukuran 1 cm dan 1 meter, nah caranya gimana? Ada berapa cara? Ada 2 cara. Yang pertama itu yang 1 meter itu dibagi menjadi 1 sehingga menjadi 1 cm. Nah, jadinya sama 1 cm dan 1 cm. Tetapi kalau mau dijadikan ukuran meter, nah sebaliknya yang 1 cm ini ditambah menjadi 100 cm. Ditambah berapa? 100. Ditambah berapa? 99 lagi, teman-teman. Oke, ditambah 99. Jadinya 100 cm. 100 cm itu sama dengan berapa? 1 meter. Pinter sekali, teman-teman. Itu merupakan salah satu contohnya. Adik-adik juga bisa membuat contohnya sendiri di rumah atau di mana saja. Misalkan dari senti ke kilo, kilo ke meter, meter ke milimeter, dan sebagainya. Itu merupakan salah satu latihan bagi kita semua untuk bisa saling belajar bersama. Oke adik-adik sekalian, mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk materi kali ini tentang satuan jarak? Ada, silahkan. Oke, terima kasih tentang pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu, Pak, di manakah kita bisa menemukan satuan-satuan tersebut? Oke, jawabannya adalah yang pertama itu adalah satuan kilometer. Nah, satuan kilometer itu digunakan untuk menentukan jarak, mengukur jarak yang jauh. Nah, contohnya rumah kamu sampai sekolah sini berapa kilometer? Nah, seperti itu. Itu kalau jauh. Terus ukuran meter. Nah, ukuran meter ini biasanya untuk menunjukkan luas. Nah, luas bangunannya berapa meter, luas ubinnya ini berapa meter. Nah, kalau sentimeter itu digunakan untuk mengukur hal-hal yang kecil, yang lebih kecil lagi. Seperti buku tulis, kita mengukurnya dengan penggaris itu berapa sentimeter. Terus pensil itu mengukurnya dengan penggaris berapa sentimeter, dan seterusnya. Kalau milimeter itu satuan paling kecil, seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi. Oke, ada pertanyaan adik-adik? Oke, tidak ada ya. Ya udah, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengukur dengan menggunakan
satuan sentimeter dengan penggaris. Mengukur alat-alat yang berada di sekitar kita tadi, seperti buku, terus ballpoint, penghapus, sama stabilo. Nah, contohnya ya, ini stabilo. Penggarisnya tadi mana tadi? Penggarisnya ini. Nah, penggarisnya ini diukur dari angka 1. Dari angka 1 ya ini, dari angka 1 dari 0. Terus ke berarti ini. Jadi 11 ya, ukurannya 11 cm untuk stabilo. Oke. Adik-adik bisa dicoba ya untuk penghapus, ballpoint, sama buku tulis. Oke, saya tunggu 5 menit aja ya. Cepat, ini cepat kok, nggak lama. 5 menit sampai 10 menit. Oke, saya tunggu. Selamat mengerjakan. Oke, waktunya sudah habis ya adik-adik. Apakah sudah selesai? Sudah. Ada yang belum? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, nah Bapak cek ya. Bapak mau lihat hasil dari pengukuran yang kalian lakukan. Oke, dari Deanisa coba, Deanisa, coba penghapusnya berapa sentimeter? 5 cm. Oke, kalau yang buku tulis ada berapa sentimeter? 20. Oke, kalau yang ballpoint ada 15 cm. Oke, boleh. Selanjutnya adalah Mas Reza. Dek Reza coba yang penghapusnya berapa? 4 cm. Oke, 4 cm. Terus selanjutnya buku tulisnya berapa? 25 cm. 25 cm. Terus ballpointnya ada 17 cm. Oke, 17 cm. Kita beri tepuk tangan dulu kepada dua teman-teman kita. Oke. Nah, sekarang kenapa kok dari dua pengukuran tersebut ada yang beda, ada yang sama? Bahkan semuanya berbeda ya? Oke, semuanya berbeda. Apakah sebabnya? Ataukah karena orangnya berbeda juga? Atau gimana? Ada yang bisa? Angkat tangan dong. Oke, ada Mas Ahmad. Apa coba? Bendanya yang diukur ukurannya berbeda. Benar sekali. Bendanya yang diukur ukurannya berbeda. Nah, itu juga mempengaruhi perbedaan ukuran dari benda. Oke. Nah, sekarang Bapak juga penasaran berapa sih ukuran dari benda-benda tersebut. Nah, kita bareng-bareng ya mengukurnya. Dari buku tulis ya. Dari buku tulis dahulu. Dari buku tulis dahulu ukurannya di sini ada. Nah, di sini ada berapa? 21 ya. 21 cm. Nah, buku ukurannya adalah 20 cm. 21 cm maksudnya. Salah. Terus ballpoint. Ballpoint ukurannya ada 15 cm. Oke, 15 cm. Kalau yang penghapusnya, penghapusnya penggarisnya mana nih? Ini. Oke, penghapusnya ada 3 cm. Yang ballpoint ada 15 cm, bukunya 20 cm, yang penghapusnya ada 3 cm. Nah, sekarang Bapak mau mengubahnya menjadi satuan dari cm ke satuan yang lainnya, bukan hanya kilometer saja. Oke. Ada yang ingat caranya? Masih ingat caranya? Mungkin dari cm ke meter atau cm ke milimeter. Masih ada? Angkat tangan dong. Oke, Mas Ahmad lagi coba. Caranya gimana Mas Ahmad? Betul sekali. Kalau satuannya naik dibagi 10, kalau turun dikali 10. Pinter sekali, kita beri tepuk tangan.
Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Kita mau mengubah dari sentimeter ke milimeter dahulu. Tadi ada penghapus ukurnya berapa? 3 cm. Nah, 3 cm ini dibuat menjadi milimeter. Caranya adalah dikali dengan turun berapa tuh, Mbak? Sentimeter ke milimeter turunnya 1 kali. Oke, jadinya turun 1 kali. Jadinya dikali 10. Nah, jadinya 3 cm sama dengan 10 mm. Kalau naik jadi meter gimana? Naik berapa? 2 kali, jadinya dibagi dengan 100. 3 cm dibuat menjadi meter, jadinya berapa? 3 dibagi 100. 0,03 berapa? Meter. Oke, 0,03 meter ya. Sekarang 15 cm. Kalau 15 cm diubah menjadi milimeter, turun berapa kali? 1 kali. Terus dikali berapa? 10. Nah, jadinya 150 cm. Sekarang kalau diubah menjadi meter, coba angkat tangan. Ada yang tahu? Coba Mas Rizky. Jadi 0,15. Benar sekali. Coba tepuk tangan. Oke, yang terakhir nih. 21 cm. Kalau diubah menjadi desimeter, naik berapa? 1 kali. Jadinya berapa? Coba Mas Reza lagi. Coba Mas Reza. 2,1 desimeter. Benar sekali, tepuk tangan. Sekarang kalau turun 1 kali, satuannya apa? Sentimeter ke mililiter. Milimeter. Jadinya berapa? 210 mm. Betul sekali, tepuk tangan. Cara untuk mengubah satuan panjang itu cukup mudah. Caranya adalah turun dan naik. Kalau untuk turun itu dikali 10 kali. Maksudnya apa? Satuannya turun dari satuan yang sebelumnya. Kalau yang naik, satuannya naik dari satuan yang sebelumnya. Misalkan kalau satuan yang turun itu dari meter, misalkan meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kalau yang naik itu gigameter, terus hektometer, terus kilometer. Itu dibagi 10 setiap kali naik atau turun. Nah, satuan panjang itu ada 7. Ada 7 apa saja? Kilometer, hektometer, decameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, sudah paham ya teman-teman? Sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ning Alfrida Dia Pangasti, NIM 183141089. Adik-adik, bertemu lagi dengan saya. Aku mau mengajarkan kalian dari rumah karena ini lagi ada pandemi yaitu COVID-19, maka kita bisa belajar dari rumah. Di sini saya akan mengajarkan kepada adik-adik untuk berlatih membuat mind mapping. Nah, tema kakak kali ini yaitu benda-benda yang ada di lingkungan sekitar rumah ya, karena kita berada di lingkungan rumah. Ada yang tahu apa aja benda-benda yang ada di lingkungan rumah? Yang ada di rumah kalian? Bisa disebutkan ya? Kita bisa belajar dari rumah, bisa lihat video ini didampingi orang tua, mama, papa, tante, om, kakek, nenek, semua bisa. Nah, sekarang kakak tanya ya, apa aja benda-benda yang ada di lingkungan rumah? Nah, kalian bisa jawab kan? Ini kakak beritahu ya contohnya.
Yang pertama itu ada kursi. Yang kedua ada meja. Apalagi ada jam dinding, ada kulkas, ada almari, ada apa? Ada yang tahu tidak? Apalagi ada televisi dan masih banyak lagi. Nah, adik-adik semuanya, di sini kakak mau ajarin kalian buat mind mapping. Apa sih mind mapping itu? Mind mapping itu adalah sebuah peta pemikiran. Nah, berhubung kita membahas tentang benda-benda yang ada di lingkungan rumah, kita buat mind mapping mengenai benda-benda yang ada di rumah. Pertama-tama, adik-adik kita siapkan ya bahan-bahannya. Apa aja sih? Nah, yang pertama ada sebuah gambar benda yang ada di lingkungan rumah kalian. Bisa dalam bentuk cetak maupun bisa juga gunting dari koran. Lihat, seperti ini. Seperti itu adik-adik. Kemudian bahan yang kedua ada lem kertas. Lem ini berfungsi untuk menempelkan gambar-gambar ke dalam kertas yang besar. Selanjutnya ada kertas untuk menempel gambar-gambar yang akan ditempel tadi. Kertasnya bebas ya, buat apa aja, kertas apa aja yang udah ada di rumah. Gak perlu kalian keluar rumah. Terus ada spidol warna-warni untuk menghias dan untuk menuliskan apa nama benda tersebut, benda yang ada di rumah dan fungsinya. Ada gunting ini berfungsi untuk menggunting gambar yang akan ditempel nanti. Yang pertama caranya kita cari gambar benda-benda yang ada di lingkungan rumah. Nih, aku sudah punya gambar benda-benda yang ada di lingkungan rumah ya. Di sini aku punya banyak sekali gambar. Nah, kemudian kita gunting satu persatu gambar tersebut. Kita gunting ya adik-adik. Nah, setelah gambar tadi diguntingin satu persatu, jadinya seperti ini. Tarat. Ini ada gambar banyak sekali kan gambarnya. Nah, nih, itu gambarnya udah dipotong-potong ya adik-adik. Kemudian tahap selanjutnya adalah menempel. Gambar ini bisa kalian tempel ke kertas yang besar ini. Nah, gambar tempelnya bisa suka hati kalian ya, mau ditempel di mana aja. Boleh dihias menggunakan spidol, pensil warna atau stabilo. Pokoknya barang-barang apa aja yang ada di rumah bisa dimanfaatin ya buat kalian yang suka menggambar. Buat mind mapping, kita berlatih, bermain, dan juga belajar. Cara menempelnya, kita buka dulu lem kertas yang udah disiapin tadi. Kalau nggak ada lem kertas, boleh pakai lem apa aja yang ada di rumah kalian. Kemudian kita kasih lem pada bagian belakangnya kayak gini, dikit-dikit aja, yang penting nanti nempel ya adik-adik, kayak gini. Kemudian kita tempel ke kertas yang besar tadi, kita tempel sini. Ini adalah judulnya, benda-benda di sekitar. Kemudian rekatkan seperti ini adik-adik. Nah, selanjutnya kita tempelin gambar benda-benda yang ada di lingkungan rumah ya.
satu persatu secara berurutan, boleh dengan rapi dan sabar ya. Kemudian nanti bisa dihias sesuka kalian. Ayo kita kerjain sama-sama. Nah, ini jadinya setelah aku lem ya adik-adik semuanya. Nah, tahap selanjutnya adalah menghias. Jika di rumah kalian ada spidol, kalian bisa menggunakan spidol. Kalau di rumah kalian nggak ada spidol, kalian bisa menggunakan pensil warna, terus stabilo, atau krayon. Apa aja yang ada di rumah bisa kalian kreasikan untuk membuat mind mapping seperti ini. Yuk, mari kita hias sama-sama adik-adik. Nah, udah setelah kita tempel dan hias, jadi ya kayak gini mind mappingnya. Bisa kalian hias sesuai selera kalian, sesuai selera adik-adik yang mau kayak gimana. Ini punya aku, ini aku tulisin. Ini gambar apa. Kemudian setelah tulis, kita sama-sama ya cari tahu apa gambar yang sudah kita tempel dan fungsinya sebagai apa. Nah, adik-adik, nah ini dia gambarnya tadi ya. Nih, terus kita cari tahu apa gambarnya dan apa fungsinya. Nah, mulai dari sini. Nah, sini ada gambar lampu ya. Ini ada gambar lampu tidur. Nah, lampu tidur, apa fungsi dari lampu tidur? Nah, fungsi dari lampu tidur adalah sebagai penerangan jika mau tidur. Kalau kalian mau beraktivitas, nah itu bisa dihidupin lampunya. Jika mau tidur bisa dimatikan. Kalau mau tidur dengan keadaan yang cahaya yang terang bisa dihidupkan. Kalau tidak mau ada cahaya bisa dimatikan. Nah, kemudian yang kedua di sini. Di sini ada gambar televisi adik-adik. Nah, ini televisi ini berfungsi untuk menonton sesuatu. Kita bisa mendengarkan, menonton, melihat itu melalui televisi, melihat berita-berita, melihat acara yang ada di televisi, atau bisa juga untuk melihat, bisa juga untuk belajar di belajar di yang siaran-siaran yang ada di siaran televisi tersebut. Kemudian ini ada jam dinding. Jam dinding ini berfungsi untuk kita mengetahui waktu. Pukul berapa hari ini? Contohnya hari ini hari Jumat pukul 3 sore. Seperti ini gambar jam dinding. Ini fungsinya untuk melihat waktu ya. Nah, ini ada almari es atau kulkas adik-adik. Nah, kulkas ini berfungsi untuk pendingin sesuatu, pendingin makanan. Nah, ini juga bisa untuk pengawet ya, biar misalnya kita menyimpan daging ayam, daging sapi, cumi-cumi, atau nugget kesukaan kalian, sosis juga bisa kita kasihkan ke dalam freezer, di dalam lemari es ini, nanti bisa awet deh. Kemudian ini ada gambar kaca. Kaca ini untuk bercermin ya adik-adik. Ini ada gambar kaca kan. Kaca itu berfungsi sebagai cermin. Kita bisa melihat diri kita. Misal hijab kita sudah rapi atau belum, kita sudah baik apa belum, dadanya, pakai bajunya sudah rapi atau belum, seperti itu. Bisa buat itu. Nah, kemudian ada kipas angin. Nah, kipas angin di sini berfungsi sebagai pendingin ruangan ya adik-adik. Nah, jika kalian gerah banget, kalian bisa gunakan kipas seperti itu. Kalau ini ada mesin cuci. Ini mesin cuci ini bertugas sebagai alat pencuci baju ya adik-adik. Baju, celana kalian yang kotor, kalau dimasukin ke dalam mesin cuci nanti bisa bersih deh. Kemudian ini ada almari baju. Almari baju nih. Ada almari baju, fungsinya buat nyimpan baju-baju kalian ya. Kemudian ada juga di sini. Nah, kursi ya. Kursi ini untuk tempat duduk ya adik-adik. Jika kalian ingin belajar,
kursi bisa, terus buat duduk bersantai sama keluarga juga bisa. Kemudian ini yang terakhir ada meja. Meja ini berfungsi sebagai untuk belajar, untuk tempat sesuatu juga bisa, untuk meletakkan sesuatu. Kalian jika ingin belajar bisa menggunakan meja ini adik-adik. Dan ini semua ada berbagai macam bentuk ya. Contohnya adik-adik, ini ada gambar, ini ada televisi, ini berbentuk kotak, ini ada jam tangan berbentuk lingkaran, ini ada kaca bentuknya persegi panjang, televisi persegi panjang, ada kulkas persegi panjang, kayak gini. Banyak kan bentuknya, benda-benda yang ada di lingkungan rumah. Dan masih ada banyak lagi benda-benda yang ada di lingkungan rumah. Berhubung waktunya sudah habis, sebelum Ibu akhiri ada sebuah teka-teki. Kalian harus bisa menjawabnya. Ada sebuah benda tidak bisa dilihat, tapi bisa tercium. Tidak bisa ditangkap, tapi bisa dirasakan. Apakah benda itu? Ayo, yang bisa jawab siapa? Ya, betul. Gas. Kenapa gas? Karena gas itu zat partikel yang menyusun gas atau yang membentuk zat gas itu tidak memiliki gaya tarik-menarik, sehingga gas itu tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan dengan indera penciuman. Indera penciuman apa? Betul, hidung kita. Sebelum Ibu akhiri, ada pertanyaan untuk kalian. Harus bisa dijawab, baru boleh pulang. Oke. Apakah yang termasuk benda padat, gas, dan cair? Ada yang bisa menyebutkan? Ayo, siapa? Ya, kamu. Apa? Benda padat itu apa? Oke, betul. Benda padat itu ada kayu, kain, kaca, dan masih banyak lagi benda-benda padat. Kalau benda cair apa? Ayo yang bisa jawab. Yang lain? Ya, betul. Benda cair itu ada minyak, ada air, ada sirup, ada bensin, ada alkohol. Nah, kalau gas siapa yang mau menjawab? Ayo. Ya, gas itu termasuk benda gas itu apa? Udara, betul. Udara, asap, seperti oksigen, dan lain-lain. Bagus. Baiklah. Ada yang ingin ditanyakan? Anak-anak semua? Udah pada paham semua? Bagus, pintar. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Di tempat duduk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.